Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan trader semuanya. Nah, di video kali ini saya akan bagi bagaimana cara saya menganalisa di chart MT4. Nah ya, jadi untuk saya pribadi menganalisa di chart MT4 itu ada dua ya. Pertama di time frame yang lebih kecil seperti M15, M30 dan H1, dan ada yang lebih besar time frame H4 daily sampai weekly. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dalam menganalisa time frame kecil maupun time frame besar. Jika kita menganalisa market ya, chart MT4 maupun di trading view dengan time frame besar, kita akan mendapatkan setup yang sedikit ya, setup sedikit bahkan jarang sekali, dan akan sangat lama untuk masuk entry buy point dan sell point. Nah, jadi saya hanya akan menandai posisi paling atas seperti ini. Ini supply zone, posisi paling atas, dan juga posisi yang paling bawah, posisi bawah price di sini. Dan kondisi price sekarang di weekly itu berada di tengah, dia sudah membuat area demand zone. Demand zone. Dan saya tandai lagi area demand zone yang dimana price membuat kenaikan yang signifikan seperti ini. Ada kenaikan yang signifikan. Ya. Saya tandai demand zone, this area. Ya. Untuk menganalisanya itu sama, mau di time frame besar ataupun di time frame kecil ya. Kita tandai zone-zone yang penting-pentingnya saja. Ya, saya suka menandai zone-zone pentingnya saja. Tidak semua zone. Kalau semua zone, udah enggak lah. Ini sudah tandai ya di time frame weekly. Nah, saya akan kecilkan ke daily, make sure ulang. Lalu kecilkan lagi punya zone. Nah, meskipun itu tak akan disentuh sekarang, tapi nanti di lain waktu itu akan tersentuh ya, seiring berjalannya waktu juga. Jadi tak ada ruginya untuk mapping time frame besar dan di break ke time frame kecil ya. Di daily, price membuat penurunan sekarang, penurunan dan signifikan penurunan itu terus turun, tidak naik. Tetapi di sini ada turun naik, turun naik, turun naik. Nah, kita fokuskan di sini saja. Tandai garisnya di sini, drop naik. Oke, drop naik, support, tandai. Dah. Lalu ejaskan, geserkan. Nah, di sini drop, naik, drop, base drop. Di sini price membuat drop, base drop. Mana drop, base drop? This, base nih. Ada base. Taruhlah rectangle untuk menandai. Ini daily ya, daily ini. Belum di break lagi ke time frame yang lebih kecil ya, supaya mendapatkan entry yang lebih banyak. Mungkin scalper bisa diberikan lagi ke time frame M5 untuk lebih banyak lagi ya. Nah, dapatlah satu. Terus price masuk, naik, retest, open, sell, and then boom, terjun ke bawah. Di daily ya, daily ini. Lalu saya akan berikan lagi ke time frame H4, karena kalau menunggu di daily saja ini akan lama. Tetapi di sini ada support lagi nih, tandai support ya, price membuat support. Ini signifikan supportnya ya, support tandai aja udah, jangan dikasih rectangle ya, jangan dulu, karena di atas sudah ada tadi ini ya, ini buat SR flip gitu ya. Terus ke time frame H4. Nampak jelas ya time frame H4 sekarang. Kalau tak jelas nanti kita kecilkan ke time frame yang lebih kecil lagi. Di sini price drop. Lalu di sini ada drop signifikan. Fokus. Drop signifikan, ngebreak daripada semua area support di sini. Taruh horizontal line juga di area ini itu ya, supply zone.
daripada shadow bawah CS sebelumnya ya sampai shadow paling atas. Nah, ini supply zone. Nah, besarkan. Ini belum dikecilkan zonnya ya, belum dikecilkan. Nah, saya taruh di sini. Dah. Nampak tak supportnya? Support, support, support. Ini ada significant support, ada 1, 2, 3, lebih dari 2. Bagus, itu significant support. Jangan lihat terlalu ke sini ya, karena akan mendapatkan sedikit setup dan akan memusingkan rekan-rekan juga. Fokus dulu di bagian tren turun ini ya. Nah, lalu berikan lagi lah ke time frame H1. Nah, kalau saya pribadi break lagi untuk mensubkan entry ya poin, karena ini berapa pip kalau dari sini zonnya 33 pip, besar gak? Kecil ya, tapi kan saya stop bisa 30 pip, jadi saya akan mengecilkan punya zone kembali. Nah, time frame H1, nah, saya geserkan dulu lah di sini. Nah, pada saat drop ini ya, tadi saya bilang fokus di sini. Nah, fokus di sini H1 price membuat drop signifikan. Nah, lalu di sini ada candle yang engulf. Nah, shadow-nya engulf daripada CS sebelumnya. Mana? This. Nah, engulf. Nah, lihat. Shadow candle ini lebih tinggi daripada CS sebelumnya. Lalu pergerakan setelahnya drop signifikan. Nah, ini dinamakan candle bearish engulfing. Ya. Lalu saya akan adjustkan, geserkan lagi sampai di atas. Des di sini. Di sini boleh tak? Boleh. Oke, di sini lebih sub entry lagi. Berarti berapa pips dapatnya nih? 7 pips. Oke, 7 pips nih zonnya. Cantik 7 pip ya. Wah. Cantik nih 7 pip nih. Lalu lihat di garis horizontal line yang diadjustkan ini itu ada kawasan apa saja, dia disentuh oleh apa saja. Nah, resisten, support, lower low. Oke. Support, lower low, support, 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 QMTR, ada resisten lagi. Oke, berarti ada di sini itu ada SSR plus QMTR. Nah, SSR plus QMTR, tulis biar biar apa? Biar nggak pusing nanti ya, misalkan lagi ke time frame H4. Nah, ini lebih sub lagi di sini ya, jangan 7. Nah, sini aja lah. Nah, ya. Karena sama saja areanya ini hanya mengecilkan daripada punya zone entry-nya saja. Mau nanti rekan-rekan entry di sini juga nggak apa-apa ya. Ini candle bearish engulfing di time frame H1. Nah, bolehlah ditandai, tulis BE engulfing dalam kurung H1. Bearish engulfing dalam kurung H1. Nah, sekarang saya besarkan lagi ya. Jangan dulu lah. Merasa ada yang janggal saya di sini. Oke, M30. Nampak jelas ya. Ada R1, R2, meskipun dia lepas masih masuk R1. Ini R2 and then price naik ke atas and then boom terjun ke bawah. Ini ada FO, fake out ya. FO. Tulis M30. Ada FO itu fake out M30 di time frame M30 gitu ya. Lalu balikan lagi ke time frame H4. Terus entry here, boleh entry di area bearish engulfing H1, entry here. Tetapi sebelum entry, untuk
memvalidkan this zone. Ini sudah valid, ada QMTR plus SSR plus bearish engulfing di time frame H1, terus ada fake out juga M30. Ini sudah valid. Zone kawasan entry zone ini sudah valid ya. Sudah valid. Tetapi kita mesti lihat dulu ya, kita lihat dulu di sini itu price membuat apa. Jadi ada price action apa ya. Jika tak membuat price action, jangan open posisi di kawasan entry zone karena dia kemungkinan besar akan lepas ke atas ya. Terus juga jika price datang sebatang, jangan di entry juga, yaitu akan lepas lagi. Lepaslah dia ke dalam zone ini, lepas jadi tembus itu ya. Nah, kita make sure kembali di kawasan sini itu dia buat apa. Nah, memang di time frame besar ini tak akan nampak dia buat price action apa, tetapi hanya dapat melihat ada penurunan yang signifikan dan juga kenaikan yang signifikan saja ya. Di sini ada penurunan yang signifikan. Taruh dulu horizon this area, zoom, drop, base, drop. Oke, drop, base, drop. Drop, base, drop. Lalu di sini ada resisten, resisten. Oke, ini fake out. Menjadi fake out. Nggak nampak ya. Nah, kita kecilkan ke H1. Ya Allah. Gusti. Dah. R1, R2, and then price naik ke atas, boom, terjun ke bawah, itu fake out, fake breakout. Oke, ada satu nih, fake out. Tulis FO, singkat aja, udah ada satu price action nih. Kalau diberikan lagi ke M30 ya, ini bersepak-sepak price action di sini ya banyak. Jadi saya hanya ambil H1 dan M30 saja, lalu eksekusi di time frame H4 ataupun M30 nanti di kawasan sini ya. Sekarang kita cari dulu price action apa aja yang membuat di sini. Nah, buat lagi, lihat lagi ya. High, high, higher high, lower low. Oke. High, ada resisten, resisten, resisten. Oke. Price membuat resisten. Oke. R1, R2 naik ke atas boom, terjun ke bawah, itu FO lagi, fake out lagi. Jadi saya tandai fake outnya. Fake out. Terus ini ada rally, base rally. Rally, base rally yang sudah di touch 1, 2. Oke. Set. Nah. Rally, base rally, time frame H4. Kecilkan ke H1. Saya lihat lagi. Oke, di touch 1 beberapa kali di sini. Saya subkan lagi zone-nya. Touch 1 kali, 2 kali, 3 kali, lepas sedikit, and then naik ke atas. Ini pun fake out. Kalau diberikan lagi ke M30 akan nampak jelas. Taruh horizon di sini. Ada apa di sini? Rally, base rally again. Rally, base rally again di sini. Kalaupun ambil yang ini nih, rally, base rally, hanya nampak shadow atas and shadow bawah, kecilkan ke M15. Masih area dimension M5. Mesti divalidkan zone-nya ya. Oke, rally, base rally, valid. Valid. Kalau sudah gini gimana? Yang ini hapus. Kita punya di sini punya kawasan fake out, lalu markingkan zone fake out di sini.
sudah ya dimakinkan zone-nya. Lalu saya naikkan lagi ke time frame yang H4. Nah, time frame H4 sekarang sudah ada price action, sudah ada price action di sini nih. Lalu FO, lalu ada apa lagi? FO lagi, betul, ada fake out lagi. Jadi saya hanya menandai FO-FO-nya saja. Bukan hanya FO-nya saja sih, memang yang terlihat di time frame besar maupun time frame kecil, khusus market IUD New Zealand sekarang hanya nampak fake out-nya saja. Makanya saya tulis FO saja. Kalau diberikan lagi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, ini banyak ya, ini banyak sekali ya untuk price actionnya. Jadi saya hanya tulis yang bagian penting-pentingnya aja. Di time frame besar ada terlihat dan yang kecil pun terlihat seperti itu ya. Nah, ini kalau di time frame H4 ini shadow-nya saja. Tetapi jika di time frame H1 ini ada body-nya, terus ini hanya shadow. Ini masuk ke setup fake out nggak sih kira-kira masuk? Nah, ini kan saya akan analisa nanti untuk entry point-nya di time frame H4. Masuk kawasan fake out. Nah, jika terjadi fake out, mesti gimana untuk entry sell point-nya? Lihat histori sebelumnya R1, R2, dan naik atau terjun ke bawah dia turun di kawasan drop, base drop, atau di kawasan supply zone ya. Ini pun sama nih, sama ini pun masuk kawasan ini ya. Nah, cuman nggak sub lah entry point-nya. Dan ini pun membentuk pola high low, higher high, lower low. Price masuk kawasan QM, ini kan jadi QM ya, jadi QM nih kalau orang-orang Quasimodo. Open sell this area and then boom terjun ke bawah, berharap price ke bawah tetapi price dia naik. Nah, ini bukan QM ya, bukan, tetapi fake out. Posisi QM di sini memang setup QM benar, tapi ini bukan QM, namanya fake out. Posisi QM ini bukan berada di paling atas, tetapi di dalam kawasan SSR plus QMTR plus bearish engulfing. Jadi jangan entry sell point di sini karena dia akan membentuk fake out. Dan sekarang sudah terbentuk ada R1 and R2. Maka kita boleh entry sell point di sini, entry here. Berharap price terjun ke bawah. Nah, ukurlah berapa pip di sini punya kawasannya. 13 pip. Masuk akal nggak stop loss 13 pip? Masuk akal, taruhlah 30 pip, and then tipikan di mana, tipikan sesuai selera. Nah, kalau nanti saran saya tipikanlah di sini. Ini kan drop signifikan nih, ada pergerakan drop signifikan, tipikan di sini, di area sini. Nah, ini 72 pip. Stop loss 20 pip, tipi 72 pip. Bagus gak? Bagus. Nah, sekarang posisinya gimana sekarang? Apa yang harus diharapkan sekarang? Ya, karena sudah dimakinkan zone-nya kan di M30 ini ada fake out, terus di time frame H1 ini ada SSR plus QMTR, meskipun di time frame H4 tak nampak, tapi ini berlaku SSR plus QMTR plus fake out di time frame M30, plus ada candle bearish engulfing yang drop signifikan di sini time frame H1, terus di sini kita nanti boleh entry sell point, dan juga sudah di make sure ulang di sini itu ada price action ya, ada price action. Jika tak ada price action jangan open posisi karena kemungkinan besar price ini akan ditembus. Tapi kalau mau dicoba silahkan, mencoba tak ada salahnya. Sekarang sudah ada price action, hanya FO, 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 fake out, fake out, fake out yang saya tandai ya, karena fake out khususnya di time frame IUD New Zealand sekarang yang nampak di time frame H1 maupun H4 yang nampak jelas aja ya, terlihat oleh kasat mata ya. Ini hanya fake out. Ini banyak, ada beberapa price action lagi jika diberikan ke M30, cuma nanti berserak-serak di sini. Berserak-serak ya, jadi bala gitu ya. Jadi sekarang tinggal menunggu price masuk ke entry point
entry sell, kita boleh entry. Kalau nggak masuk, jangan entry. Jika datang sebatang, jangan entry. Dan karena di sini sudah buat R1, R2, dia sudah memvalidkan area. Anggapan saya ini sudah membuat valid area. Jadi boleh taruh sell limit di sini. Oke, 80. Tutup market ya. Boleh taruh entry sell point di sini. Terus mau open buy gimana? Nah, tadi kan sudah di itu apa namanya sudah dimarkingkan zone buy-nya. Di sini boleh zone buy. Cuman scalping yang saya berikan di sini yang nggak akan 20 pip, nggak akan 10 pip ya. Mungkin kurang lebih 30 pip ke atas lah. 34 pip sampai supply zone. Nah, tergantung market lah gimana ya. Nah, sampai sini paham nggak bagaimana cara saya menganalisa market di chart MT4 ya. Jadi pertama lihat dulu time frame weekly. Kalau maupun trading di weekly ataupun daily, cara menganalisanya sama ya, sama nggak ada bedanya. Cuman saya pribadi lebih ke prefer ini aja, taruh menandai posisi zone atas maupun zone bawah, dan zone terakhir dia paling bawah seperti ini kan, terakhir di sini turun and then dia mantul. Nah, kalau di analisis lagi di sini itu ada kawasan nih. Tuh, ada kawasan. Cuman akan terlalu lama. Terus saya berikan lagi ke daily. Nah, saya berikan ke daily untuk melihat kondisi sekarang market berada di mana. Nah, ini dia membuat pemadatan harga. Ini sudah pada kosong. Ini kosong. Makanya saya fokuskan di sini karena dia membuat tren turun. Nah, di dalam penurunan ini itu pasti ada zone-zone entry yang boleh kita entry ya. Artinya sambung continuous cari tren, karena kalau tren turun maupun tren naik dia turun seperti ini ya. And then naik lagi membuat area support, nge-break area support ini menjadi kawasan nanti untuk entry sell point. Price naik ke atas, kita boleh entry sell, berharap price untuk turun. Nah, ini menjadi setup apa? Support become resistant. Nah, seperti ini, continuous sambung, dan lebih selamat juga jika kita entry follow trend. Nah, ini masuk ke entry follow trend. Kalau open position naik gimana ya, tinggal dibalikan, cari market yang sedang trennya naik. Lalu lukis-lukislah seperti ini ya. Jika ingin tahu lebih ya mengenai fake out, SSR plus QMTR plus bearish engulfing, itu boleh tengok di playlist belajar forex dari nol, itu sudah ada di situ semua ya. Jadi tinggal dimasukkan ke chart MT4 prakteknya seperti apa. Nah, seperti inilah prakteknya. Jadi di sini saya tidak kejar-kejaran market, tidak mengejar market, tetapi menunggu market datang masuk ke dalam zone entry sell maupun zone entry buy. Ya, tak baik untuk kejar-kejaran market ya, nggak suka saya. Nah, mungkin sekian video cara analisa dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.